Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya mahasiswi STKIP PGRI Banjarmasin. Nama saya Ubu Dieti Salati Nurul Hikmah, NPM 30620566177, kelas 01. Di sini saya akan membahas mengenai kesalahan dalam berbahasa untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia SD 1. Dosen pengampu Ibu Lili Agustina MPD. Pengertian bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Perkiraan jumlah bahasa di dunia beragam antara 6.000 sampai 7.000 bahasa. Berbahasa yang baik. Berbahasa Indonesia yang baik berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai sosial masyarakat. Peraturan ini berkaitan penggunaan ragam bahasa secara tulis dan lisan untuk kebutuhan berkomunikasi. Ada beberapa faktor penyebab kesalahan dalam berbahasa, yaitu 1. Minimnya pengetahuan tentang kaidah berbahasa atau penulisan. 2. Minimnya motivasi membaca. Kecenderungan seseorang menomorduakan tata tulis dibandingkan ide karangan. 3. Kebiasaan suntuk tidak merevisi karangan. Berikut ini 10 contoh kesalahan dalam berbahasa beserta perbaikannya. 1. Silahkan atau silakan. Yang tepat adalah silakan. Alasannya dalam KBBI tidak ditemukan kata dasar sila. Namun adanya kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Yang kedua adalah antri atau antre. Yang tepat adalah antre. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum seperti di halte, stasiun, atau tempat lainnya, tetapi yang tepat adalah antre. Yang ketiga adalah sekedar atau sekadar. Menuliskan kata sekedar itu salah karena dalam KBBI tidak terdapat kata dasar kedar. Yang ada adalah kadar. Maka yang tepat adalah sekadar. Di mana atau di mana. Yang tepat adalah di mana karena kata di mana kurang tepat apabila kita merujuk dengan pedoman IYD, ejaan yang disempurnakan. Setiap kata depan seperti di dan ke harus ditulis terpisah jika menunjukkan tempat. Aktivitas atau aktivitas. Yang benar adalah aktivitas karena kita perlu ingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Di bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan. Sesuai kaidah, imbuhan asing yang berakhiran ITY akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktif tetap diserap menjadi aktif, sedangkan untuk activity diserap menjadi aktivitas. Yang keenam adalah praktek atau praktik. Untuk setiap kata yang memiliki akhiran IC, maka perubahan yang tepat ke dalam bahasa Indonesia menggunakan IK, sehingga penulisan yang tepat adalah praktik. Analisa atau analisis dalam penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, akhiran yesis berubah menjadi isis. Jadi yang benar adalah analisis, bukan analisa. Nasihat atau nasihat. Yang tepat adalah nasihat karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia melafalkannya. Maka dari itu, penulisan huruf vokal yang tepat penggunaan I bukan E.
Resiko atau risiko, yang benar adalah risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris risk. Jika kita mau cek di KBBI, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu perubahan atau tindakan. 10. Peduli atau peduli. Kata yang satu ini juga sering keliru dituliskan menjadi peduli, padahal yang tepat adalah peduli. Makanya seharusnya kita mulai peduli dengan penulisan bahasa Indonesia yang benar. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan ataupun kata-kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.